Seorang wanita hamil membawa kue buatan tangan ke rumah sakit untuk mengunjungi suaminya yang sakit. Namun, saat sampai di gerbang rumah sakit, ia mendengar sebuah rahasia besar. Aku dan keluargaku tidak akan pernah menerima wanita yang telah jatuh itu. Ayah suaminya dengan marah menyatakan, jika kau ingin kami mengobati penyakitmu, kau harus segera menceraikan wanita itu. Tetapi sang suami dengan tegas menyatakan, bahkan jika aku kehilangan nyawaku, aku tidak akan pernah meninggalkan istriku. Mendengar ini, wanita itu diam-diam menyeka air matanya. Kemudian, menyembunyikan kesedihannya, ia berjalan ke bangsal seperti biasa. Ini hari ulang tahunmu, jadi aku membuat kue stroberi kesukaanmu, katanya sambil tersenyum. Melihat pengertian dan kasih sayang istrinya, hati sang suami dipenuhi dengan sukacita. Aku berjanji akan memberimu semua kebahagiaan yang kau butuhkan segera setelah aku sembuh, katanya. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu akan menjadi hari terakhir mereka. Malam itu, ketika suaminya tertidur, sang istri diam-diam meninggalkan sebuah surat. Dengan berat hati, ia meninggalkan rumah, hanya agar suaminya bisa mendapatkan perawatan. Ketika sang suami bangun pagi dan membaca surat itu, hatinya hancur. Ia segera berlari mencari istrinya. Tunggu, kembalilah, teriaknya, tetapi sekeras apapun ia memanggil, ia tidak dapat menemukannya. Kemudian ia melihat tetesan darah di tanah, sebuah permata yang pecah, dan liontin kalung. Saat itulah ia menyadari ada sesuatu yang salah. Tepat saat itu, ayahnya datang dan berkata, gadis itu meninggal dalam perjalanan ke rumah sakit. Nak, pulanglah. 7 tahun kemudian, sang suami telah menjadi pengusaha terkaya di kota itu, tetapi kenangan akan istrinya tetap hidup di hatinya. Setiap hari, ia menangis sendirian, menatap permata istrinya. Ia tidak tahu bahwa istrinya masih hidup, tetapi kecelakaan lalu lintas telah membuatnya lemah secara mental. Putrinya yang masih muda merawatnya, menjual sampah dan mengumpulkan barang bekas. Suatu hari, sang ibu muntah darah. Ketika dibawa ke rumah sakit, ditemukan bahwa ia menderita tumor otak. Jika operasi tidak dilakukan dengan cepat, ia bisa meninggal. Dokter berkata, dibutuhkan 30 rupiah dalam 7 hari untuk operasi. Anak perempuan kecil itu mengambil semua tabungannya dan berkata, dokter, paman, uang ini cukup. Dokter menatapnya dengan sedih, nak, ini hanya untuk pengobatan sementara. Cepat ambil uangnya. Sementara itu, ayah sang suami bertekad untuk membebaskan putranya dari masa lalunya. Dia menyuruh sopir untuk membuang permata itu ke tempat sampah. Permata itu jatuh ke tempat sampah. Sementara itu, seorang gadis kecil sedang mencari obat untuk ibunya di tempat sampah. Dia melihat permata itu. Tampaknya sangat berharga. Itu bisa menyembuhkan ibunya. Dia berlari ke dokter. Paman dokter, permata ini akan berguna. Sementara itu, ketika pengusaha itu mengetahui bahwa permata itu hilang, dia melancarkan pencarian di seluruh kota. Melihat rekaman CCTV, sopir menemui gadis itu dan menuntut permata itu. Berikan padaku, kata gadis itu, ini nyawa ibuku, aku tidak akan memberikannya. Kemudian pengusaha itu sendiri datang dan membungkuk dan berkata, bukankah ibumu mengajarimu untuk mengembalikan barang curian? Aku tidak pernah mendengar suara ibuku. Gadis itu menjawab, jadi ayahmu tidak mengajariku. Aku bahkan tidak pernah bertemu ayahku. Ayo, ambil uangnya dan berikan permata itu padaku. Aku mau 3 juta rupiah. Pedagang itu marah. Jadi kau melakukan semua ini demi uang? Dia mengeluarkan permata itu dan mendorong gadis itu menjauh.